Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Dani Amrullah, yang kedua yaitu Yuda Al-Muhaimin Firdaus, yang ketiga Herviana Andriani, yang keempat Faiz Aldimas Malik, dan yang kelima yaitu Siva Kusuma Wardani. Kami akan mempresentasikan mengenai pemajakan atas bentuk usaha tetap. Adapun pembahasan yang akan dibahas dalam materi ini yaitu yang pertama, bentuk usaha tetap di Indonesia, bentuk usaha tetap pada P3B, dan yang ketiga yaitu pengenaan pajak pada BUT. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk usaha tetap di Indonesia. Bentuk usaha tetap atau yang disingkat dengan BUT adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Bentuk-bentuk BUT di Indonesia berdasarkan Pasal 2 Ayat 5 Undang-Undang PPH berupa: yang pertama, tempat kedudukan manajemen; yang kedua, cabang perusahaan; yang ketiga, kantor perwakilan, gedung kantor; yang kelima, pabrik; yang keenam, bengkel; yang ketujuh, gudang; yang kedelapan, ruang untuk promosi dan penjualan; yang kesembilan, pertambangan dan penggalian sumber alam; yang ke-10, wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi; yang ke-11, perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan atau kehutanan; yang ke-12, proyek konstruksi, instalasi atau proyek perakitan; yang ke-13, pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas. Yang ke-15, agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung resiko di Indonesia. Dan yang ke-16, komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet. Pada Pasal 5 Undang-Undang PPH membagi objek pajak BUT dalam 3 kategori, yaitu yang pertama, penghasilan dari usaha atau kegiatan BUT dan dari harta yang dimiliki atau dikuasainya. Yang kedua, penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan penjualan barang atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau dilakukan oleh BUT-nya di Indonesia. Yang terakhir, penghasilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 26 yang diterima atau diperoleh kantor pusat sepanjang terdapat hubungan efektif antara BUT-nya dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan. Pemajakan terhadap BUT menggunakan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 Ayat 2, yaitu sebesar 25%. Faktanya, kedudukan BUT dalam Undang-Undang PPH di Indonesia dipersamakan dengan BP Badan, kecuali untuk BUT tertentu yang penghasilannya dihitung dengan menggunakan norma penghitungan khusus, sehingga tarifnya adalah tarif khusus yang ditetapkan Menteri Keuangan. Selanjutnya masuk pada subbahasan yang kedua, yaitu bentuk usaha tetap pada P3B. Bentuk usaha tetap pada P3B. Nah, pada penerapan P3B, bentuk usaha yang memenuhi 3 kriteria bentuk usaha tetap dapat dikecualikan sebagai BUT. Dalam Pasal 6 Ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan, dijelaskan bahwa bentuk usaha yang memenuhi kriteria tetapi hanya melakukan kegiatan yang bersifat persiapan atau penunjang dikecualikan dari pengertian BUT untuk penerapan P3B. Adapun kegiatan yang bersifat persiapan ini adalah kegiatan pendahuluan agar kegiatan yang esensial dan signifikan siap untuk dilakukan.
Sementara kegiatan yang bersifat penunjang ini merupakan kegiatan tambahan yang memperlancar kegiatan yang esensial dan signifikan. Namun, jika ada orang pribadi asing atau badan asing yang melakukan kegiatan preparatory atau auxiliary untuk pihak lain, ketentuan pengecualian dari pengertian sebagai BUT dinyatakan tidak berlaku. Nah, kegiatan esensial dan signifikan ini mencakup 4 kegiatan. Yang pertama yaitu merupakan usaha atau kegiatan inti. Yang kedua merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari usaha atau kegiatan inti. Ketiga, secara langsung menimbulkan penghasilan. Dan yang keempat, menggunakan harta atau sumber daya manusia dalam jumlah yang signifikan. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.03/2019, dijelaskan bahwa BUT merupakan bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi asing atau badan asing untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia yang memenuhi 3 kriteria. Nah, 3 kriteria tersebut yaitu yang pertama, adanya suatu tempat usaha di Indonesia. Yang kedua, tempat usaha bersifat permanen. Dan yang terakhir, tempat usaha digunakan oleh orang pribadi asing atau badan asing untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatannya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengenaan pajak pada BUT. Jadi pengenaan penghasilan BUT berupa ada A. Penghasilan dari usaha atau kegiatan dari harta yang dimiliki BUT. Penetapan penghasilan ini berdasarkan atribut rule. Kemudian yang kedua ada penghasilan dari kantor pusat dari usaha atau kegiatan penjualan barang yang dilakukan BUT di Indonesia. Penetapan penghasilan sesuai dengan force of utterance rule. Jadi contohnya itu kayak misalnya satu kantor konsultan yang berafiliasi dengan kantor luar negeri beroperasi di Indonesia dalam bentuk BUT. Jadi BUT ini memberikan jasanya kepada perusahaan-perusahaan di Indonesia, suatu BUMN, membuat kontrak perjanjian dengan kantor pusat perusahaan tersebut untuk melakukan pekerjaan penghasilan kantor pusat. Untuk melakukan pekerjaan kayak jasa konsultan. Jadi menurut ketentuannya ini, penghasilan kantor pusat dari kantor tersebut adalah penghasilan dari BUT yang menjadi objek PPh. Kemudian yang C itu dikenakan atas penghasilan pasif. Jadi kayak dividen, bunga, royalti yang diterima kantor pusat sepanjang terdapat hubungan efektif antara BUT dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.